Kaum Samud itu adalah kaum yang diazab oleh Allah karena tidak mengikuti ajarannya Nabi Saleh. Nabi Saleh itu adalah nabi kelima setelah utusan Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Dan setelah itu Soleh itu membawa ajaran Allah kepada kaumnya, tapi kaumnya itu mengingkari atau tidak mau mengikutinya. Coguzel. Nah, sekarang kita berada di tempat Jabal Ahmar ya. Jabal Ahmar itu tempat Nabateens living and growing. Jadi mereka tinggal di sini para Nabateens, mereka kayak sebutan sebuah kaum juga Nabateens itu. Jadi ada namanya kaum Nabateens dan kaum Samud gitu. Dan ini tempatnya di sini. Nah, itu ada gunungnya di situ. Dan di sini juga ada rumah gitu ya. Nah, ini sama. Jadi ini adalah Jabal Rahmah. Kenapa disebut Jabal Rahmah? Karena katanya orang sains itu melihat ini tuh sebagai batunya itu hampir mendekati warna merah daripada bukit-bukit yang lainnya ya. Dan ini sama kuburan juga, kuburannya Nabateens. Jadi Nabateens dan kaum Samud itu berada di sini gitu, yang membangun dan mengarsitekturkan bangunan-bangunan seperti ini ya. Sama ini kuburan juga tuh, ada kuburan 1, 2, 3, 4. Dan kuburan yang paling gede nih seperti ini. Mungkin ini adalah keluarga kayak kubaroknya gitu lah. Apa sih kalau kubarok tuh kayak petingginya gitu lah ya. Kuburannya yang paling gede. Red Mountain, the number is 18. But as you can read the information, this 117 written by the Jews over there, they found a bones of the lady called Hani bin Wahab. And when they took the bones, they analyzed how the age were. That time Itu dilihatin tuh. Tengkorak ditemukan pada tahun 2015 oleh orang sains dari Perancis ya. Jadi di sini tuh ternyata di dalamnya emang kuburan, dan di dalamnya tuh ada tulangnya ditemukan dan dibawa ke Perancis tulangnya itu. Ya seperti itulah sejarahnya. Jadi ini tuh Jabal Ahmar. Nah, nanti kita, jadi tempat penduduknya ada juga di sini, tapi kita nggak boleh ke sana karena sedang dalam renovasi. Jadi kita nggak bisa masuk. Penduduknya para Nabateens dan kaum Samud. Tapi kita nggak bisa masuk. Nanti kita akan lihat lagi ke tempat lain. Oke, check this out. 5 minutes later. Dan kalau kalian tahu cara menguburkan orang pada zaman dahulu itu pun unik ya. Dimasukkan ke dalam bungkusan seperti itu. Dimasukin ke dalam bungkusan. Bungkusannya tuh seperti plastik gitu ya. Terus tinggal ditaruh aja gitu, didiamin di dalam rumahnya gitu. Di dalam rumah pemakamannya ini ya, seperti ini. Jadi yang ada nih gede nih seperti ini. Ternyata di dalamnya itu waktu itu ada 80 mayat ya. 80 mayat seperti itu. Nah, kita udah sampai. Ini adalah salah satu tempat kuburan yang paling gede yang ada di Madain Saleh. Karena ini adalah namanya Lehyan of apa tadi? Lehyan Son of Guzak ya. Jadi ini tuh kuburan tapi belum jadi ya, karena tidak sampai selesai pembangunannya. Kenapa? Karena ketika itu para Nabateens atau kaum Samud sudah pergi dan diazab sama Allah. Dan kalau kalian lihat di situ tuh ada kayak retakan gitu ya. Itu adalah bekas saksi sejarah bahwasanya tempat ini pernah kena gempa bumi karena telah diazab oleh Allah dan kena petir, dan para kaum Samud ketika itu meninggal seketika. Subhanallah. Inilah kuburannya kalau kalian lihat ya. Gede banget ya. Ini katanya sekitar 15 meter. Iya sekitar 15 meter ke atas, gede banget nih, Masya Allah. Dan di dalamnya itu tidak ada mayat karena tidak ditemukan. Karena ketika itu orang-orang sudah hijrah ke Petra yang ada di Jordania ya, Masya Allah. Nah, ini di sekelilingnya nih kalau kalian lihat ya, Masya Allah. Ini dia. Seperti ini ketika itu. Nah, kalau kalian lihat di situ. Nah, itu tempat penduduknya ketika itu. Tempat penduduk ketika kaum Samud di sini dan Nabateens di sini. Kalian bisa lihat ya. Masya Allah, kalian lihat tuh. Nah, ini sekelilingnya. Nih, ini batu paling gede sendiri, kuburan paling gede sendiri gitu. Tapi kita nggak bisa lihat ke dalam seperti tempat lainnya. Subhanallah. Jadi seperti itu teman-teman, tempat sejarahnya.
Nabi Soleh ketika mengajak kaum Samud untuk mengikuti mengikuti ajaran Allah, tapi tidak dihiraukan dan akhirnya kena azab berupa gempa bumi dan petir, meluluh lantakan semua kaum Samud seketika itu. Dan subhanallah, kita telah mengelilingi dan melihat saksi sejarah kaum Samud diluluh lantakan dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengikuti ajaran Nabi Saleh ketika itu. Tapi sekarang sudah dijadikan tempat wisata atau melihat pandangan-pandangan seperti ini. Dan di salah satu hadis itu disebutkan ketika Rasulullah sedang dalam perjalanan ke Tabuk, dan ada dalam sebuah hadis ketika Rasul sedang dalam perjalanan ke Tabuk, ketika melewati kota Madain Saleh ini, Nabi tidak mau masuk ke dalam karena di dalam sini tempatnya orang-orang zolim yang diazab Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akan lihat lagi ke tempat lain. Oke, check this out. Nah, tadi Anak kurang kasih informasi, ternyata ini adalah kereta pada 16 century atau tahun 1600-an sampai tahun 20 century. Sekitar tahun 1900-an itu udah nggak ada ya. Jadi masya Allah, di sini banyak sekali sejarah-sejarah yang luar biasa. Dan sekarang kita akan balik lagi ke mobil di tempat Al-Ula Park itu, kayak tempat parkirnya ada tempat parkir khususnya. Kita akan naik bis lagi. Ini bis kita balik. 5 minutes later. Ya, alhamdulillah kita udah sampai di tempat parkiran yang tempat parkir mobil tadi. Dan di sinilah tempat pemberhentiannya, dan alhamdulillah kita udah keliling semua tempat. Mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman. Syukran, syukur dari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.